12 kedatangan ERICA. Silahkan masuk, Nona. Ini kamar Tuan Adrian. Ucap salah satu pelayan wanita sambil meletakkan koper milik Naomi ke lantai. Naomi yang masih terpaku di ambang pintu menatap ke dalam ruangan besar itu. Ia menarik napas beberapa kali demi menetralkan perasaannya, setelah mendapat sambutan kurang menyenangkan dari sang mertua. Setelahnya, barulah ia melangkah masuk. Wah, kamar ini lebih besar dari kamar di apartemen. Naomi melihat-lihat seisi kamar, lalu memilih duduk di sebuah sofa empuk. Pandangannya pun mengarah pada pelayan yang masih berdiri di tempat. Kenapa mereka masih di sini? Nona, boleh aku tanya sesuatu? Tanya Naomi. Panggil saya Tina saja. Nona, jawab sang pelayan memperkenalkan nama. Naomi mengulas senyum ramah. Sepertinya ia dapat bernapas lega. Setidaknya ada pelayan yang memperlakukannya secara manusiawi di rumah itu. Baiklah, Tina. Terima kasih. Ngomong-ngomong di rumah ini ada siapa saja selain Nyonya Judes tadi? Pelayan wanita itu tampak cukup terkejut mendengar ucapan Naomi yang menyebut Nyonya rumah dengan kurang sopan. Tetapi kemudian kembali menundukkan kepala. Tentu saja ia tak akan berani menegur istri tuannya. Selain Nyonya Iriana, di rumah ini juga ada Nyonya besar. Ada Nona Erika juga. Siapa itu Nona Erika? Apakah dia saudara Tuan Adrian? Bukan, Tuan Adrian adalah anak tunggal. Nona Erika hanya kerabat dekat yang sudah tinggal di sini sejak kecil. Selain itu, tanyanya lagi. Tidak ada lagi, Nona. Naomi mengangguk mengerti. Setidaknya sedikit demi sedikit rasa penasaran di benaknya telah terjawab. Tak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu. Seorang pelayan tampak berdiri di ambang pintu sambil membungkukkan kepala. Nona, makan malam sudah siap. Anda sudah ditunggu di bawah. Terima kasih. Tapi aku sedang tidak lapar. Tolaknya dengan sopan. Bagi Naomi lebih baik menghindar, daripada harus merasakan tatapan tak bersahabat dari mertuanya di meja makan. Maaf, Nona, tapi Tuan yang meminta Anda untuk turun. Pemaksa sekali dia. Aku harus menuruti semua keinginannya. Naomi menghela napas panjang, kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan keluar kamar. Adrian mengulurkan tangan ke arah Naomi, membuat wanita itu terpaksa menyambut uluran tangan suaminya. Ia tersenyum layaknya wanita paling bahagia di dunia, tetapi tentu tidak dengan hatinya. Dan sialnya, Adrian selalu dapat membaca raut wajah istrinya itu. Sejak memasuki gerbang rumah, Naomi sudah merasa memasuki sebuah penjara. Tatapan ibu mertua bahkan masih sama seperti saat pertama kali Naomi menginjakkan kaki di rumah itu. Adrian, suara lembut itu berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Seorang wanita cantik datang dari arah pintu, berjalan anggun dengan senyuman di wajahnya. Tanpa permisi, wanita cantik itu mendekat pada Adrian dan memeluknya. Adrian pun melirik Naomi yang menatap tanpa ekspresi. Bukannya cemburu. Wanita itu malah terlihat sangat santai seolah pelukan wanita lain dengan sang suami tak ada artinya. Kenapa dia diam saja? Seharusnya dia menarikku seperti tadi aku menariknya saat ditatap Bruno, kan? Kenapa baru pulang? Apa kamu tidak tahu kalau aku sangat merindukanmu? Tanya wanita itu. Adrian mendorong pelan untuk melepas pelukan. Maaf, Erika, aku sedang mengurus sesuatu belakangan ini. Oh ya. Kenalkan, ini istriku, Naomi. Adrian mengenalkan Naomi pada teman masa kecilnya itu. Sejenak, Erika memandang Naomi seperti sedang menilai penampilannya. Kemudian tersenyum ramah sambil mengulurkan tangan. Hai, Naomi. Aku Erika. Aku dan Adrian sudah berteman sejak kecil. Aku harap kamu tidak akan cemburu karena aku dan Adrian sejak dulu sangat dekat seperti ini. Jadi ini yang namanya Nona Erika. Dia bahkan lebih cantik dari Nona Hailea. Tentu saja, tidak masalah bagiku, jawab Naomi santai. Tiba-tiba tatapan Naomi mengarah pada suaminya, kemudian menunduk untuk melihat tangannya yang digenggam Adrian. Sepertinya bukan menggenggam, tetapi meremas kuat. Berani sekali dia berkata tidak masalah jika aku dekat dengan wanita lain. Jika Adrian berpikir akan mendapatkan tontonan seru melihat kecemburuan Naomi, maka salah besar. Karena wanita itu tampak tak begitu peduli. Bahkan kedekatan yang sengaja ditunjukkan Adrian dengan Erika tak berpengaruh padanya.
Selepas makan malam, Naomi malah kembali ke kamar, meninggalkan Adrian dan Erika di ruang keluarga. Prang! Suara pecahan kaca yang berasal dari sebuah ruangan mengejutkan Adrian. Pria itu langsung bangkit dari duduknya dan beranjak menuju kamar paling ujung. Aku tidak mau minum obat. Jauhkan itu dariku. Adrian menatap wanita tua yang sedang duduk bersandar di tempat tidur. Seperti biasa, neneknya itu akan menolak apapun, termasuk makan dan minum obat. Kini tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya juga sedikit pucat. Ada apa dengan nenek? Tanya Adrian sembari melangkah masuk. Nyonya Camilla tidak mau minum obat, Tuan. Saya sudah membujuknya sejak tadi. Adrian menatap wanita berambut putih itu. Nenek, kenapa tidak mau minum obat? Kamu siapa? Kenapa masuk kemari? Tanyanya ketus. Adrian menghela napas panjang. Neneknya itu memang sering pikun. Ia mudah melupakan siapapun, termasuk anggota keluarganya sendiri. Aku Adrian. Nenek, ucap Adrian lembut. Spontan saja wajah ketus wanita itu langsung berubah. Ia memandang pria yang duduk di sisinya dengan mata berkaca-kaca. Adrian, cucuku, ucapnya sambil membelai wajah. Kamu sudah pulang. Adrian tersenyum sambil mengangguk. Iya, nenek, aku sudah pulang. Wanita itu pun langsung terisak, menyandarkan tubuh lemahnya di dada Adrian. Lihat apa yang mereka lakukan padaku, Adrian. Mereka selalu saja memaksaku. Tapi nenek memang harus minum obat, kan? Aku tidak mau. Aku tidak butuh obat. Kalau tidak minum obat, bagaimana nenek bisa sembuh? Lihat sekarang nenek jadi kurus seperti ini. Bujuk Adrian lembut. Nenek, ayolah. Jangan keras kepala. Aku mau melihat nenek sembuh. Adrian menyodorkan sebutir pil. Tak seperti biasanya. Kali ini nenek Camilla dengan mudah menuruti ucapan cucunya. Biasanya wanita tua itu akan marah pada siapapun yang memintanya meminum obat. Begitu kan bagus. Nanti kalau nenek sembuh, aku akan mengajak nenek pergi ke Cappadocia dan naik balon udara sepuasnya. Adrian masih menemani nenek Camilla hingga terlelap. Sebelum keluar kamar, ia membenarkan selimut terlebih dahulu. Nenek Camilla mengidap anxiety disorder, yaitu gangguan kesehatan mental yang membuatnya sering merasa cemas atau bahkan takut secara berlebihan. Hal itu sudah berlangsung sejak ayah Adrian meninggal beberapa tahun lalu. Akibatnya, nenek Camilla selalu membutuhkan obat untuk bisa tidur di malam hari. Aku mau ke atas dulu. Terus temani nenek. Ya, baik, Tuan. Naomi sedang berbaring sambil memainkan ponsel saat Adrian memasuki kamar. Naomi hanya melirik sekilas, lalu kembali terfokus pada layar ponsel. Sementara Adrian langsung menuju sudut kamar dan membuka seluruh pakaiannya, membuat Naomi melotot lalu menutup kedua matanya. Tuan, setidaknya kalau mau buka baju di kamar mandi saja. Memang kenapa kalau aku mau buka baju di sini? Kamu takut tergoda, ucapnya. Lalu melempar pakaian ke dalam keranjang pakaian kotor. Aku mau mandi. Siapkan piyamaku. Dengan gerakan malas, Naomi bangkit, membuka lemari pakaian dan memilihkan setelan piyama. Tak berselang lama, Adrian keluar dari kamar mandi. Terlihat sangat segar. Sepasang piyama sudah berada di atas meja rias. Tetapi bukannya segera berpakaian, Adrian malah naik ke tempat tidur hingga membuat Naomi terlonjak. Jangan bilang Anda lupa cara berpakaian yang baik dan benar, sindir Naomi. Tidak, aku memang sengaja tidak menggunakannya, jawab Adrian santai. Naomi mulai mengambil ancang-ancang untuk melarikan diri. Apa Anda tidak takut sakit? Anda bisa terserang flu. Apalagi sekarang cuaca sedang dingin. Apa kamu sedang berusaha menunjukkan perhatian? Adrian mulai menarik selimut yang membalut tubuh Naomi. Aku bukan perhatian, hanya memperingatkan. Bukankah tadi kamu bilang cuaca sedang dingin? Kalau begitu berikan selimutnya padaku. Naomi menggeleng cepat sambil memeluk selimut semakin erat. Tidak mau, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, Tuan. Adrian menyeringai. Wah, kenapa aku merasa kamu sangat memperhatikanku? Kamu bahkan tahu apa yang kupikirkan. Adrian merangkak di atas tubuh Naomi, membuat wanita itu meraih bantal untuk melindungi bagian depan tubuhnya yang selalu menjadi sasaran kejahatan Adrian. Hei, Tuan, sebenarnya kamu ini spesies sejenis apa? Kenapa untuk menyenangkan tubuhmu sendiri,
Harus memanfaatkan tubuh orang lain. Kamu bilang apa barusan? Kedua alis Adrian saling bertaut, menatap wanita di bawahnya. Naomi selalu saja mencetuskan bahasa baru yang unik. Kamu memanfaatkan tubuh orang lain untuk menyenangkan tubuhmu sendiri. Ulang Naomi dengan suara lantang. Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang dalam masa pertumbuhan? Tindakan tercelamu ini bisa menghambat proses pertumbuhanku. Tuan, kamu tenang saja. Justru aku akan memperlancar proses pertumbuhanmu. Adrian menelusuri leher Naomi dengan bibirnya yang basah, membuat Naomi mendorongnya sekuat tenaga. Memperlancar, justru aku merasa pertumbuhanku terhambat sejak mengenalmu. Kamu akan membuatku tumbuh ke samping, bukan ke atas. Kamu memang tidak akan tumbuh, tapi akan merambat. Dan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang sehat itu adalah yang bisa merambat kemana-mana. Jelas Adrian dengan tangan yang sudah merambat kemana-mana. Tunggu, kenapa aku merasa seperti sedang belajar biologi? Tanya Naomi serius. Kita memang sedang belajar biologi. Dan sekarang aku akan mengajarimu cara berkembang biak yang baik dan benar.